Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang kembali di channel Fikir dan Rasa Galih P. Saputra. Kita berjumpa lagi di segmen yang selalu kita nantikan, Kamar Renungan. Anda bertanya, Islam menjawab. Tentu saja, saya tidak sendiri. Telah hadir bersama kita guru kita yang kita cintai dan kita muliakan, Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya akhi Galih. Alhamdulillah Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, bi khairin wa afiyah. Semoga akhi Galih dan seluruh pemirsa Kamar Renungan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, di era yang serba cepat ini, era digital yang menuntut kita untuk selalu bergerak, ada satu fenomena yang menggelisahkan dan ini datang dari pertanyaan jamaah yang masuk ke redaksi kami. Banyak dari kita yang sholat, Ustadz, kita ruku, kita sujud, tapi hati kita terasa hampa. Sholat itu seakan menjadi ritual mekanis, sekadar menggugurkan kewajiban. Dan puncaknya, kata penanya ini adalah saat tahiyat akhir. Rasanya ingin cepat-cepat selesai, ingin segera salam, lalu kembali lagi ke urusan dunia. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara kami memaknai tahiyat akhir secara utuh? Apa sebenarnya yang kami ucapkan dan kami lakukan di penghujung sholat kami itu, sehingga sholat kami bisa terasa hidup kembali? Mohon pencerahannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi Galih, ini adalah pertanyaan yang mewakili keresahan jutaan umat Islam hari ini. Ini adalah musibah yang lebih besar dari musibah harta, yaitu musibah hilangnya ruh dalam ibadah. Kita sering lupa bahwa sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Puncaknya adalah perjumpaan dan dialog kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahiyat akhir ya akhi adalah audiensi penutup. Ia adalah momen di mana kita duduk dengan tenang, melaporkan kesaksian kita, berselawat kepada kekasihnya, dan memohon proteksi total sebelum kembali ke medan perang dunia. Jika kita memahami apa yang terjadi di dalam tahiyat, saya jamin tidak ada orang yang ingin cepat-cepat menyudahinya. Imam Al-Ghazali dalam kitab agungnya Ihya Ulumuddin mengingatkan kita bahwa sholat adalah munajat, dialog intim. Tahiyat adalah puncaknya. Untuk menjawab pertanyaan ini secara utuh, kita perlu membedahnya menjadi 3 bagian ya akhi. Pertama, makna gerakannya. Kedua, makna bacaan yang agung. Dan ketiga, fadilah atau harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Masya Allah, 3 bagian. Baik Ustadz, kami sudah tidak sabar. Mungkin kita bisa mulai dari yang paling terlihat oleh mata terlebih dahulu Ustadz, yaitu gerakannya. Kita tahu ada 2 jenis duduk tahiyat, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Dalam mazhab Syafi'i yang kita anut, gerakannya dibedakan. Tahiyat awal disebut iftirash dan tahiyat akhir disebut tawaruk. Apa filosofi di balik perbedaan gerakan ini, Ustadz? Pertanyaan yang sangat jeli ya akhi. Ini menunjukkan bahwa fikih kita tidak hanya mengatur cara, tapi syarat dengan makna. Mari kita lihat tahiyat awal dulu, yang disebut iftirash. Gerakannya adalah kita duduk di atas telapak kaki kiri kita, sementara telapak kaki kanan ditegakkan, jari-jarinya menghadap kiblat. Ini didasarkan pada banyak hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang menceritakan sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa filosofinya? Duduk iftirash ini ya akhi adalah duduk yang setengah siaga. Kaki kanan yang ditegapkan itu seolah memberi sinyal kita belum selesai. Kita masih akan berdiri lagi. Ini adalah duduk untuk istirahat sejenak, mengambil nafas sebelum melanjutkan rakaat berikutnya. Duduk siaga, belum selesai. Baik Ustadz, benar. Sekarang mari kita bandingkan dengan tahiyat akhir yang disebut tawaruk. Gerakannya, kita memajukan kaki kiri kita ke bawah, betis kanan, dan kita duduk langsung di lantai, bukan di atas kaki kiri. Sementara telapak kaki kanan tetap ditegakkan. Ini juga didasarkan pada hadis yang sama dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Filosofinya sangat berbeda. Tawaruk adalah duduk yang mantap, duduk yang tenang. Ini adalah sinyal bahwa kita telah sampai di penghujung sholat.
kita tidak akan berdiri lagi. Ini adalah duduk audiensi. Kita duduk mantap untuk menghadap raja di akhir pertemuan kita. Ini adalah isyarat, ya Allah, aku sekarang duduk sepenuhnya memfokuskan seluruh jiwa ragaku untuk dialog penutup ini. Allahu Akbar. Baru dari cara duduknya saja, sudah ada pesan yang berbeda ya Ustadz. Siaga dan mantap. Tepat sekali. Dan ada satu gerakan lagi yang sering disalahpahami. Mengacungkan jari telunjuk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kanannya di paha kanannya, menggenggam jari-jarinya kecuali jari telunjuk, dan beliau berisyarat dengannya. Bahkan dalam riwayat lain, dari Ibnu Umar juga, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, beliau bersabda bahwa isyarat telunjuk itu, lahiya asyaddu ala syaitani minal hadid, yang artinya, sungguh isyarat telunjuk itu lebih berat bagi setan daripada pukulan besi. Lebih berat dari pukulan besi, Ustadz? Kenapa bisa begitu? Para ulama, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni, menjelaskan bahwa isyarat ini bukan sekedar gerakan. Jari telunjuk yang mengarah ke atas itu, ya akhi, adalah simbol tauhid. Ia adalah visualisasi dari puncak kalimat syahadat yang akan kita ucapkan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Saat kita mengangkat telunjuk itu, kita sedang menusuk mata setan. Kita sedang mendeklarasikan di penghujung sholat kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa. Segala yang kita sembah, yang kita agungkan, terangkum dalam satu isyarat itu. Maka pantas, setan merasa dipukul dengan besi karena simbol tauhid ini menghancurkan segala upayanya menggoda kita di dalam sholat. Subhanallah. Duduk yang mantap, tawaruk, dan isyarat tauhid yang menghancurkan setan. Ini baru gerakannya, Ustadz. Lantas bagaimana dengan intinya, yaitu bacaannya? Seringkali kita membaca atahiyatulillah wassalawat wa thayyibat, tapi bibir kita autopilot. Apa sebenarnya makna di balik rentetan kalimat agung ini, Ustadz? Ya akhi galih, jika setiap muslim tahu makna dari apa yang ia baca ini, niscaya air matanya akan menetes di setiap tahiyatnya. Bacaan tahiyat yang kita kenal ini, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bukanlah kalimat biasa. Ia adalah rekaman dialog paling agung yang pernah terjadi dalam sejarah semesta. Dialog agung, Ustadz? Dialog siapa dengan siapa? Ini adalah asbabul wurud, sebab munculnya bacaan tahiyat. Ini adalah dialog antara tiga pihak. Rasulullah Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para malaikat yang dipimpin oleh Jibril alaihi salam. Kapan dialog ini terjadi? Saat Isra Mi'raj. Tepatnya ketika Rasulullah SAW telah sampai di Sidratil Muntaha, di titik terdekat seorang makhluk dengan Sang Khalik. Bayangkan suasananya ya akhi. Dalam keheningan dan keagungan yang tak terlukiskan, Rasulullah SAW hendak memberi salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, beliau bingung bagaimana cara memberi salam kepada Allah. Kita biasa mengucapkan Assalamualaikum, yang artinya semoga keselamatan tercurah padamu. Tapi Allah adalah As-Salam, dia adalah sumber keselamatan. Tidak mungkin kita mendoakan Allah agar selamat. Maka dengan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat penghormatan tertinggi. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Artinya, segala penghormatan, keagungan, kerajaan, segala ibadah, doa, solat, dan segala kebaikan, pujian, kata-kata yang baik, hanyalah milikmu ya Allah. Itu adalah kalimat pembuka Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz. Lalu, apa jawaban Allah, Ustadz? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Raja di Raja, menjawab pujian kekasihnya itu dengan salam yang indah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya, keselamatan atasmu wahai Sang Nabi,
beserta rahmat Allah dan seluruh keberkahannya. Ini adalah salam penghormatan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar. Tapi lihatlah apa yang terjadi selanjutnya. Disinilah letak kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak tertandingi. Ketika beliau mendapatkan hadiah salam keselamatan yang agung itu langsung dari Allah, beliau tidak menyimpan salam itu untuk dirinya sendiri. Beliau tidak egois. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau langsung teringat pada kita, umatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan salam itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Artinya, keselamatan semoga tercurah atas kami, Nabi dan umatnya yang hadir dalam roh, dan juga atas seluruh hamba-hamba Allah yang saleh, dimanapun mereka berada, dari zaman Nabi Adam alaihi salam hingga akhir zaman. Subhanallah. Beliau teringat kita, Ustaz. Beliau teringat kita, ya akhi. Saat puncak Mi'rajnya, kita ada di dalam doa beliau. Ini adalah pelajaran itsar yang luar biasa. Nah, dialog agung antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ini disaksikan oleh seluruh malaikat di Malail A'la. Mendengar dialog tauhid dan cinta kasih itu, para malaikat dipimpin oleh Jibril alaihi salam tak kuasa menahan takjub. Serentak mereka semua mengucapkan kalimat persaksian. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka, ya akhi galih, lengkaplah sudah bacaan tahiyat awal kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustadz, saya merinding mendengarnya. Jadi setiap kali kita duduk tahiyat, kita sebenarnya sedang mengulang kembali, menjadi saksi atas dialog paling sakral dalam sejarah penciptaan. Tepat sekali. Imam Al-Ghazali dalam Ihya berpesan, hadirkan hatimu saat tasyahud, rasakan seolah engkau sedang menyaksikan dialog itu. Rasakan bahwa salam dari Allah kepada Nabi itu diperluas oleh Nabi untuk mencakup dirimu. Bagaimana mungkin kita bisa terburu-buru jika kita sadar kita sedang berada dalam adegan semulia ini? Luar biasa. Ini baru bagian pertama bacaan tahiyat, Ustadz. Setelah syahadat, kita melanjutkan dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa kita bersalawat lagi di sini, Ustadz? Bukankah sudah ada salam untuk Nabi tadi? Dan kenapa harus sholawat Ibrahimiyah? Kenapa disandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini adalah pendalaman yang sangat baik, ya akhi. Bagian kedua ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita rujuk kepada sumber agung kita, Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini adalah perintah, ya akhi. Jadi ini adalah implementasi dari perintah ayat itu di dalam sholat? Benar. Mari kita lihat asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat dan asbabul wurud terkait sholawat ini. Para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ketika ayat ini turun, para sahabat radhiyallahu an datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu, yaitu Assalamu alayka ayuhan nabiyyu dalam tahiyat. Tapi bagaimana cara kami bersolawat padamu?"
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah redaksi solawat. Redaksi inilah yang kita kenal sebagai salawat Ibrahimiyah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Baik Ustadz, lalu mengapa harus disandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini adalah puncak dari adab dan kerendahan hati. Para ulama menjelaskan beberapa hikmah. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya, bapak para nabi. Beliau adalah leluhur dari Nabi Muhammad SAW. Kedua, milah atau ajaran tauhid yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna dari milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketiga, dan ini yang paling dalam yahi, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan seterusnya alaihimussalam adalah keluarga yang paling banyak melahirkan nabi dan orang soleh. Keberkahan, barokatuh pada keluarga beliau tidak terputus. Maka ketika kita berdoa, Ya Allah, berilah solawat atau pujian di sisi malaikat dan keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, seperti Engkau telah memberikannya kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan pujian dan keberkahan terbaik, teragung, terbanyak yang pernah Allah berikan kepada keluarga seorang Nabi. Kita meminta standar emas keberkahan untuk Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Jadi kita meminta yang terbaik dari yang terbaik untuk Nabi kita. Betul. Dan ada satu analisis kebahasaan, balaghah, yang menarik dari ayat Al-Ahzab 56 tadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Kata yusalluna menggunakan fi'il mudhari', kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Dalam ilmu balaghah, ini menunjukkan makna at-tajaddud wal istimrar, artinya terus-menerus diperbaharui dan berkelanjutan. Artinya, solamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya terjadi sekali, tapi terjadi terus-menerus, tanpa henti, setiap saat, sejak dulu, sekarang, dan selamanya. Maka, ketika kita yang kotor ini bersolawat, kita sedang bergabung dalam orkestra agung pujian penduduk langit yang dipimpin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ustadz, rasanya setelah ini bacaan salawat kita tidak akan sama lagi. Kita sedang bergabung dengan orkestra pujian Allah dan malaikatnya. Ustadz, jadi tahiyat itu adalah penghormatan, dialog mi'raj, syahadat, dan salawat agung. Apakah sudah selesai di situ, Ustadz? Karena biasanya kita langsung salam. Nah, disinilah letak harta karun yang sering hilang itu ya akhi. Banyak orang terburu-buru salam setelah sholawat Ibrahimiyah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sebuah amalan yang sangat penting di momen ini. Momen antara selesai sholawat Ibrahimiyah dan sebelum salam adalah salah satu golden time, waktu mustajab untuk berdoa. Dan Rasulullah tidak hanya membebaskan kita berdoa apa saja, tapi beliau mengajarkan secara khusus sebuah doa perlindungan yang dahsyat. Doa apa itu, Ustaz? Ini adalah hadis sahih yang agung, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum fi riwayatin at-tashahhud al-akhir, falyasta'iz billahi min arba'in." Artinya, apabila salah seorang di antara kalian telah selesai dari tasyahud, dalam riwayat lain, tasyahud akhir, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Asbabul wurud, sebab munculnya hadis ini, adalah murni pengajaran dan penekanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melihat betapa pentingnya umatnya memohon 4 perlindungan ini di akhir sholat mereka. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan hukum sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama seperti Taus bin Kaisan, seorang tabi'in besar, akan menyuruh anaknya mengulang sholat jika tidak membaca doa ini. Saking pentingnya. Sunnah muakkadah,
sangat ditekankan. 4 perkara apa itu Ustadz? Tolong rinci agar kami bisa menghafal dan menghayatinya. Baik, catat dan hafalkan doa ini, ya akhi dan para pemirsa. Ini adalah proteksi total kita. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, katakanlah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjali. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam dan dari siksa kubur dan dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjali. Mari kita bedah satu persatu ya akhi. Silakan Ustaz. Pertama, min azabi jahannam. Dari siksa jahanam ini adalah permohonan perlindungan dari hasil akhir terburuk. Kita memohon agar seluruh ibadah kita ini diterima dan kita diselamatkan dari api neraka. Kedua, wa min azabil qabri. Dan dari siksa kubur. Ini adalah perlindungan di fase barzah, alam penantian. Setelah mati, sebelum kiamat, ada fase alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan adanya siksa kubur. Kita memohon selamat dari siksaan pertama setelah kematian. Ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Ini adalah permohonan yang sangat relevan dengan zaman kita ya akhi. Fitnatul mahya, fitnah kehidupan adalah segala ujian yang bisa merusak iman kita saat kita hidup. Apa itu? Fitnah harta, korupsi, riba, fitnah tahta, kezoliman, fitnah syahwat, zina, penyimpangan, dan fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran sesat yang merusak akidah. Kita minta dijaga dari semua itu. Fitnatul mamat, fitnah saat sakaratul maut. Para ulama menjelaskan, ini adalah momen terberat di mana setan datang menggoda manusia di akhir hayatnya, berusaha agar ia mati dalam keadaan su'ul khatimah, kufur. Kita minta diteguhkan lisan kita untuk mengucapkan La ilaha illallah, Allahu Akbar. Fitnah kehidupan dan kematian. Sangat lengkap Ustadz. Dan yang keempat yang paling ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Ya ahi, tidak ada fitnah sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam sampai hari kiamat yang lebih besar daripada fitnah dajjal. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan membawa surga yang hakikatnya neraka dan neraka yang hakikatnya surga. Dia bisa menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, menghidupkan yang mati dengan izin Allah sebagai ujian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu khawatir akan fitnah ini sehingga beliau mewajibkan kita menurut sebagian ulama atau sangat menekankan sunnah muakkadah untuk berlindung darinya di setiap akhir sholat. Kita memohon proteksi ini 5 kali sehari. Masya Allah. Jadi tahiyat akhir itu adalah rangkuman dari pengagungan, at-tahiyat, dialog sakral, salam, peneguhan akidah, syahadat, koneksi langit, solawat, dan ditutup dengan permohonan proteksi total, doa 4 perkara. Luar biasa Ustadz. Adakah kisah atau wejangan dari para ulama salaf kita Ustadz yang menunjukkan bagaimana mereka menghayati momen tahiyat ini dalam kehidupan mereka? Sangat banyak ya akhi. Ada sebuah hikmah yang sering dinukil dari para ulama salaf kita, para wawaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan salah seorang dari mereka, Ali bin Al-Husain Zainal Abidin radhiyallahu an, cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau jika berwudu, wajahnya mulai pucat. Jika beliau berdiri untuk sholat takbiratul ihram, tubuhnya gemetar hebat. Orang-orang bertanya kepadanya, "Wahai cicit Rasulullah, apa yang terjadi padamu?" Beliau menjawab, "Celaka kalian. Tidakkah kalian tahu di hadapan siapa aku akan berdiri dan kepada siapa aku akan bermunajat?" Lalu, ketika beliau sampai pada tasyahud, tahiyat, beliau dikisahkan tenggelam dalam duduknya. Seolah ruhnya terpisah dari jasadnya. Beliau menghayati setiap kata. Ketika ditanya, apa yang beliau rasakan? Beliau mengisyaratkan, "Aku sedang berada dalam audiensi itu. Aku sedang mengulang dialog kakekku, Nabi Muhammad SAW dengan Rabbku. Aku sedang bersaksi di hadapannya. Aku sedang memohon perlindungannya. Bagaimana mungkin aku melakukannya dengan lalai?"
Allahu Akbar. Tidakkah kalian tahu di hadapan siapa aku akan berdiri? Kalimat itu menampar kita semua, Ustadz. Benar ya, akhi? Inilah filosofi agung dan hikmah yang harus kita bawa pulang dari kamar renungan malam ini. Tahiyat akhir adalah pemberhentian. Di dunia yang membuat kita terus berlari, sholat adalah rem. Dan tahiyat akhir adalah parkirnya. Duduk tawarruk mantap adalah isyarat untuk berhenti total sejenak dari dunia. Tahiyat akhir adalah penyadaran posisi. Kita memulai dengan at-tahiyat. Sadar posisi kita sebagai hamba di hadapan Allah Sang Raja. Lalu assalamu alayka, sadar koneksi kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu assalamu alayna, sadar koneksi sosial kita, ukhuwah dengan hamba soleh lainnya. Lalu syahadat, sadar fondasi akidah kita. Lalu salawat, sadar akan hutang budi kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Dan tahiyat akhir adalah permohonan proteksi. Dengan doa 4 perlindungan itu, kita sadar bahwa kita ini lemah. Kita tidak bisa selamat dari fitnah dunia, kubur, apalagi neraka dan dajjal tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengosongkan kesombongan kita dan memohon perlindungan total di akhir sholat. Ustadz, pencerahan ini sungguh mengubah cara pandang saya terhadap sholat yang tadinya ritual mekanis, kini menjadi sebuah perjalanan dialogis yang penuh makna. Waktu 120 menit rasanya berlalu begitu cepat jika kita membahas kedalaman ilmu ini. Sebagai penutup, Ustadz, apa pesan muhasabah, introspeksi yang bisa Ustadz sampaikan kepada kami, para pemirsa Kamar Renungan, agar kami bisa mulai mempraktikkan tahiyat yang hidup ini? Ya akhi, Galih dan seluruh saudaraku pemirsa Kamar Renungan, dimanapun Anda berada. Malam ini, mari kita sama-sama bermuhasabah. Tundukkan kepala kita sejenak. Tanyakan pada diri kita, sudah berapa puluh tahun aku sholat? Sudah berapa puluh ribu kali aku duduk tahiyat? Dari puluhan ribu tahiyat itu, berapa kali hatiku benar-benar hadir? Berapa kali aku mengulang dialog agung Isra Mi'raj? Berapa kali aku bersolawat dengan rasa cinta bukan sekedar hafalan? Dan berapa kali aku memohon 4 perlindungan itu dengan tangisan dan rasa takut yang sungguh-sungguh kepada Allah? Jangan lagi tahiyat kita menjadi sekedar gerakan bibir yang autopilot. Jangan lagi ia menjadi momen yang kita tunggu selesainya. Mulai sholat kita berikutnya, saat kita duduk tawarruk, duduklah dengan mantap. Pejamkan mata jika perlu. Hadirkan hati. Ucapkan at-tahiyat dan bayangkan kita sedang di Sidratil Muntaha. Ucapkan solawat dan rasakan kita sedang bergabung dengan pujian Allah dan malaikatnya. Bacalah doa 4 perlindungan itu dan rasakan betapa butuhnya kita akan pertolongannya. Jadikan tahiyat akhir sebagai puncak munajat kita. Puncak kerinduan kita. Sebelum kita menoleh ke kanan dan ke kiri. Menebar salam keselamatan ke dunia sebagai buah dari solat kita yang khusyuk. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan doa. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kami kepadamu. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada akhi Galih. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebuah doa dan muhasabah yang menusuk langsung ke dalam kalbu kita. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada guru kita Ustadz Abdurrahman atas ilmu dan pencerahannya yang luar biasa malam ini. Para pemirsa Kamar Renungan, kita telah belajar bahwa tahiyat bukanlah akhir yang terburu-buru, tapi ia adalah puncak audiensi, puncak dialog, dan puncak permohonan proteksi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk bisa menghidupkan kembali ruh solat kita. Saya Galih Pesa Putra, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Kamar Renungan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.